Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Kita sebagai umat Islam harus membuktikan iman dan keimanan kita kepada Allah. Karena sesuatu itu tanpa bukti, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan iman. Iman kita harus ada buktinya. Apakah bukti keimanan? Dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kata beliau, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau lebih baik dia diam saja. Ini bukti iman yang pertama bagi kita umat Islam. Orang-orang yang beriman tidak akan sembarangan berucap, tidak akan sembarangan berbicara. Tetapi sebelum berbicara, dia fikirkan terlebih dahulu apakah yang diucapkan itu ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah berbicara. Lebih baik diam saja. Maka Nabi mengatakan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Bagaimanakah nilainya perkataan yang baik itu? Perkataan yang baik adalah perkataan yang bermanfaat, yang ada gunanya, yang ada pelajaran di dalamnya, yang bisa dijadikan contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita umat manusia. Itulah perkataan-perkataan yang terbaik. Maka orang yang beriman, dari mulutnya tidak akan keluar caci maki, tidak akan keluar gunjing dan fitnah, dan tidak akan keluar perkataan-perkataan yang tidak layak. Tetapi orang-orang yang beriman akan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmah dan dapat dipergunakan dalam kehidupan kemanusiaan. Itu bukti iman yang pertama. Yang kedua, Nabi katakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan jirannya, memuliakan tetangganya. Kaum muslimin yang berbahagia, tetangga kita merupakan saudara kita, tempat kita berbincang dan mencari kebenaran. Andaikan ada saudara kita seibu seayah, tapi tempatnya jauh, barangkali berpuluh-puluh kilometer jaraknya dari tempat tinggal kita, maka apabila terjadi sesuatu bagi diri kita atau bagi keluarga kita, tidak mungkin dia yang akan beritahu terlebih dahulu. Yang akan diberitahu terlebih dahulu adalah jiran tetangga kita yang lebih dekat kepada kita. Mungkin meminta bantuan, mungkin meminta pertolongan kepada mereka sebelum saudara kandung kita datang dari tempat yang jauh untuk memberikan pertolongan dan untuk memberikan bantuan. Inilah dia jiran dan tetangga. Maka kita tidak boleh mengkhianati jiran kita, dan kita tidak boleh menyakiti jiran kita. Yang diperintahkan oleh Nabi adalah falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan jiran dan tetangganya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga kata beliau, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya,
Andaikan ada orang yang bertamu ke rumah kita, jangan sampai kita menunjukkan kepadanya muka yang masam, perasaan yang tidak senang, rasa jengkel, dan lain sebagainya. Tetapi tunjukkanlah muka yang manis, sifat penuh persahabatan, sifat yang ramah tamah, biar dia senang datang ke rumah kita atau ke tempat tinggal kita. Di samping itu kita penuhkan kebutuhannya. Andaikan dia lapar, kita berikan makan. Andaikan dia ingin istirahat, kita sediakan tempat beristirahat. Begitulah caranya kita memuliakan tamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan inilah 3 bukti keimanan. Andaikan kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita, maka telah terbukti dari perbuatan kita akan iman yang ada dalam hati kita. Marilah kita berucap dengan ucapan yang baik, dan marilah kita memuliakan jiran-jiran kita, dan marilah kita berusaha untuk memberikan kemuliaan kepada tamu-tamu kita yang menjadi tamu kita. Semoga Allah meridai kehidupan kita dan memberikan berkah dan pahala untuk kita semua. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.